warahmatullahi wabarakatuh. Hai, selamat datang di YouTube channel kita, Anak Teknik. Perkenalkan, nama saya Namira. Nama saya Nini. Di video kali ini kita akan bahas tentang dynamic heating process constant hold up. Mau tahu kelanjutannya? Yuk tonton sampai akhir. Dynamic heating process constant hold up, persamaan diferensial, transformasi Laplace, dan transfer function. Sebelum kita masuk ke dalam topik utama, teman-teman tahu nggak sih apa itu pengendalian proses? Bisa dilihat di layar sebelah kita. Proses dalam kata pengendalian proses dan industri proses menunjuk pada cara perubahan materi atau energi untuk memperoleh produk akhir. Mengendalikan merupakan kata kerja yang memiliki arti memperoleh keadaan yang diinginkan dengan cara mengatur variabel tertentu dalam sistem. Sehingga, secara sederhana, pengendalian proses dapat didefinisikan sebagai cara memperoleh keadaan proses agar sesuai dengan yang diinginkan. Apa sih tujuan dari pengendalian proses? 1. Menekan pengaruh gangguan eksternal. 2. Memastikan stabilitas proses kimia. 3. Mengoptimalkan kinerja proses kimia. Selanjutnya kita akan membahas proses dinamik atau proses dinamika. Proses dinamika merupakan suatu hal yang terjadi di dalam suatu sistem dengan adanya proses variabel yang cepat berubah dengan berubahnya manipulate variabel atau bukan control flow. Ada pula yang lambat berubah. Ada proses yang sifatnya lambat, ada yang reaktif, ada yang mudah stabil, dan ada yang pula yang mudah menjadi tidak stabil, sehingga pengendalian proses yang akan berbeda-beda. Yang selanjutnya ada keuntungan dari menggunakan dinamika proses. Yang pertama, ada meningkatkan pemahaman tentang proses. Yang kedua, ada proses sementara berupa simulasi komputer, keadaan dinamis, dan penutupan. Yang ketiga, ada melatih personal pengoperasian pabrik. Yang keempat, simulator lingkungan pelatihan yang realistis. Yang kelima, mengembangkan strategi pengendalian untuk proses baru. Yang keenam, identifikasi variabel yang dimanipulasi. Yang ketujuh, optimalkan kondisi operasi proses. Dan yang terakhir ada hitung ulang kondisi pengoperasian yang optimal. Selanjutnya kita akan membahas persamaan diferensial, transformasi Laplace, dan transfer function. Transformasi Laplace pada dasarnya merupakan perangkat TOS untuk menyelesaikan persamaan diferensial dan integral. Bentuk persamaan diferensial atau integral lebih dulu diubah ke dalam bentuk Laplace Vs untuk menyelesaikan secara aljabar biasa. Hasilnya kemudian diubah kembali ke bentuk Vt yang merupakan penyelesaian persamaan semula melalui inversi Laplace. Yang selanjutnya ada persamaan dari transformasi Laplace. Bisa dilihat di sebelah kiri. Fs sama dengan Laplace dari Ft, sehingga menghasilkan 0 sampai dengan t hingga Ft e pangkat min st dt. Dengan keterangan Fs merupakan transformasi Laplace dari Ft. Ft sama dengan fungsi waktu dengan catatan proses bersifat dinamik. Kemudian ada simbol seperti huruf L yang melambangkan operasi integral Laplace. Selanjutnya S merupakan variabel transformasi Laplace, dan terakhir T merupakan waktu. Yang selanjutnya kita akan membahas transfer function. Transfer function dapat didefinisikan sebagai perbandingan antara bentuk Laplace output proses terhadap Laplace input proses ketika semua kondisi awal diasumsikan sama dengan 0, seperti digambarkan dalam bentuk diagram blok di sebelah kanan. Selanjutnya kita masuk ke papan tulis anak teknik. Di sini terdapat contoh pemanasan dalam tangki. Mula-mula, suhu atau temperatur awal masuk disebut TI, kemudian flow rate disebut dengan WI. Dipanaskan dengan menggunakan Q dalam tangki berpengaduk supaya suhu atau temperaturnya merata, sehingga T dalam tangki sama dengan T keluar. Pada proses pemanasan dalam tangki kali ini, kita asumsikan bahwa volume dan rho-nya konstan, sehingga massa balance-nya menjadi akumulasi sama dengan in dikurang out. Karena proses kali ini termasuk ke dalam proses dinamik atau proses dinamika, kita masukkan akumulasinya menjadi rho dikali dV per dt sama dengan
Rho dikali WI dikurang Rho dikali W. Karena sebelumnya telah kita bicarakan bahwa Rho diasumsikan konstan, maka Rho bisa dicoret secara bersamaan. Dan Rho dikali dV per dt menghasilkan 0, sehingga mass balance-nya menjadi WI sama dengan W. Oke, selanjutnya kita masuk ke dalam energi balance. Di awal sudah kita sebutkan bahwa asumsi dari volume dan juga Rho konstan, tapi Cp-nya di sini juga akan konstan. Persamaannya akumulasi sama dengan in dikurang out. Akumulasinya rumusnya mCp delta T. Kemudian M-nya sendiri ada Rho dikali V. CP-nya tetap, kemudian ada perubahan T. Sehingga D T besar per D T kecil. Ini sendiri ada Rho dikali WI dikali TI dikurang T reference. Kemudian ada tambahan energi lain yaitu panas atau Q. Terus selanjutnya kita kurang dengan outnya yaitu ada Rho dikali W dikali T dikurang T reference. Sehingga hasil akhir dari energi balance di sini didapatkan Rho dikali W dikali TI dikurang T ditambah Q. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam transfer functionnya. Sebelumnya kita sudah mendapatkan persamaan dari neraca massa dan juga neraca energinya atau mass balance dan mass energi. Lalu kita dapat dalam kondisi unsteady state di mana Rho dikali V dikali Cp dt besar per dt kecil sama dengan Rho dikali W dikali Cp dikali Ti dikurang T ditambah Q. Dari persamaan transfer function yang udah kita miliki, kita dapat langsung mengubahnya nih menjadi transformasi Laplace. Caranya gimana? Kita lihat terlebih dahulu. T yang ada di sini, apakah T-nya pangkat 1 atau pangkat 2? Jika pangkat 1, maka bisa dikatakan linier, di mana persamaan ini yang kita tadi sudah sebutkan bahwa unsteady state, langsung kita kurangi dengan persamaan steady state. Gimana sih persamaan dari kondisi steady state? Sebenarnya nggak jauh berbeda dengan unsteady state, hanya di dt-nya saja dan juga di Q. Nah, di sini bisa kita lihat untuk persamaan yang steady state menjadi Rho dikali V Cp d T steady state per dt kecil sama dengan Rho dikali W Cp dikali T steady state I dikurang T ditambah Q steady state. Nah, kemudian di sini kalau kita steady state kondisinya, maka otomatis tidak ada perubahan atau sama dengan 0 pada perubahan T-nya atau di dt. Kemudian di sini akan menghasilkan Rho dikali V Cp dikali D T dikurang T steady state per dt kecil sama dengan Rho dikali W dikali Cp dikali Ti steady state dikurang Ti steady state, kemudian dikurang T dikurang T steady state, kemudian ditambahkan dengan Q dikurang Q steady state. Oke, selanjutnya kita masuk ke persamaan yang bisa kita ringkas atau di sini akan terjadi deviasi variabel. Nah, contohnya seperti T dikurang T steady state itu bisa disimbolkan dengan T aksen. Kemudian Ti dikurang Ti sama dengan Ti aksen. Terus selanjutnya ada Q dikurang Q steady state sama dengan Q. Nah, ini disebutnya sebagai deviasi variabel atau penyimbolan terhadap beberapa persamaan. Sehingga persamaannya akan menjadi lebih ringkas seperti berikut, di mana Rho dikali V dikali Cp dikali D T besar aksen per dt kecil sama dengan Rho dikali W dikali Cp dikali Ti aksen dikurang T aksen ditambah Q aksen. Sekian dulu ya episode kali ini, semoga bermanfaat. Kalau kalian ada saran untuk episode kita, silahkan isi kolom komentar ya. Dan jangan lupa like, comment, and subscribe. Pada itu bentuk support dari kalian untuk kita. See
See you at next